warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Nur Insani, Guru PAI UPT SMP Negeri 1 Galesong Utara. Hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, yang dimana tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Baik anak-anak, pada bab ini terdapat dua ayat yang menjadi inti materi kita. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mari kita simak bersama-sama. Baik, pertama-tama mari kita membaca Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Adapun arti Quran Surah An-Nisa ayat 59 itu berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah. Baik, selanjutnya arti kata pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ya ayyuhalladzina, artinya hai orang-orang. Kemudian wa ati'u, dan taatilah, minkum, di antara kamu, amanu, yang beriman, ar-rasul, Rasul Muhammad, fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat, atiullaha, taatilah Allah, wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, fa in syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, tu'minun, yang artinya beriman, dzalika, yang demikian itu, ilallahi war rasuli, kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah, billahi, kepada Allah, khairun, lebih utama bagimu, in kuntum, jika kamu, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, fa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan ulil amri pemegang kekuasaan. Yang kedua, perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Keempat, umat muslim harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri jika ulil amri telah sepakat dalam suatu hal. Yang kelima,
jika terjadi perbedaan pendapat, umat muslim harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Yang keenam, jika masih belum menemukan titik temu, umat muslim sebaiknya disesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, mari kita beralih kepada surah yang kedua, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 64. Mari bersama-sama kita membaca Al-Quran, supaya kita juga bisa mendapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Arti Quran Surah An-Nahl ayat 64 ini yaitu, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Baik, selanjutnya arti perkata pada Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang pertama, wa ma anzalna, artinya dan kami tidak menurunkan. Lahum, yang artinya kepada mereka. Wa rahmah, yang artinya dan rahmat. Alaikal kitabah, yang artinya kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad. Alladzi ikhtalafu fihi, artinya apa yang mereka perselisihkan. Liqaumi, artinya bagi orang-orang. Illa litubayyina, artinya melainkan agar engkau dapat menjelaskan. Wahudan, yang artinya serta menjadi petunjuk. Yu'minun, yang artinya yang beriman. Anak-anakku sekalian, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Anak-anak, setelah kita memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa dan An-Nahl, tentu kita memiliki perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surah An-Nisa dan An-Nahl. Adapun perilaku semangat itu diantaranya yang pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Contohnya juga ketika di sekolah, kita harus menghormati dan menaati ketua kelas kita. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Selanjutnya, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Yang terakhir, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Itulah materi kita hari ini. Dengan materi ini,
kalian sudah memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan kuis di bawah ini dengan menjawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu pamit undur diri, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.